Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah pertengahan minggu sore ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus dengan semangat, dengan sungguh-sungguh membawa hidup kita untuk dekat dengan Tuhan. Kita perlu selalu menerima kekuatan dari Tuhan, sebab hanya kekuatan Tuhanlah yang akan menolong dan memampukan kita kuat di dalam melayani Tuhan. Kita akan mulai ibadah pertengahan minggu kita sore ini. Kita naikkan satu pujian yang berkata, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Engkau Allah yang Maha Kudus ada di sini. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah berkat, kelimpahan rahmat yang Kau berikan bagi kami, sehingga sore ini kami dapat bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, belajar dari firman-Mu. Berbicaralah dan berkaryalah dalam hidup kami, karena kami anak-anak-Mu, siap mendengarkan, siap belajar dari Tuhan, dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita segera masuk di dalam renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan renungan firman Tuhan sore ini saya ambil dari kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Amsal 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Sore hari ini firman Tuhan saya beri tema berharga di mata Allah dan manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup berkualitas adalah sesuatu yang diinginkan oleh banyak orang, diharapkan oleh banyak orang. Hidup yang berkualitas tentu menjadi impian setiap orang. Dan ketika orang ditanya tentang hidup berkualitas itu dipahami seperti apa, mungkin kita akan menemukan beragam jawaban di dalam mendefinisikan atau memberi makna, memberi arti tentang apa yang disebut dengan hidup berkualitas. Nah, ketika pertanyaan ini kita ajukan kepada Alkitab, minimal saudara, kita akan mendapatkan jawaban yang kita temukan dari bacaan kita hari ini, sebagaimana yang tertuang di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat ini. Hidup berkualitas dijelaskan di dalam pengertian ayat-ayat ini sebagai sebuah kehidupan yang ditandai dengan gambaran mendapatkan kasih dan penghargaan di hadapan Allah dan manusia. Kalau sejenak kita menilik gagasan ini, saudara, gagasan yang menghubungkan kualitas kehidupan sebagai kehidupan yang mendapatkan kasih dan penghargaan di hadapan Allah dan manusia memang adalah sebuah ide gagasan yang di dalam dunia kuno sangat diidam-idamkan, sangat dikejar ya. Sebab di dalam dunia kuno, khususnya di dalam dunia Alkitab, persoalan penghargaan dihargai, dihormati, itu adalah sebuah nilai yang tinggi ya. Jadi dua gagasan
penting di dalam dunia kuno Alkitab itu adalah gagasan tentang honor and shame, kehormatan dan persoalan rasa malu. Kehormatan itu sesuatu yang dicari, rasa malu adalah sesuatu yang sangat dihindari. Orang bisa mendapatkan kehormatan melalui status, melalui keturunan, melalui latar belakang hidupnya, ataupun juga melalui apa yang ia buat. Sebaliknya, persoalan malu ini dapat terjadi ketika orang didapati tidak mampu menghidupi, menjalani apa yang mungkin dianggap sebagai standar kehidupan di masa atau di konteks di mana ia hidup. Atau ketika ia mendapati atau dia didapati melakukan sesuatu yang salah, maka yang muncul itu adalah rasa malu. Makanya saudara bisa gambarkan atau saudara bisa bayangkan hal ini seperti kisah pengalaman kejatuhan manusia, di mana manusia jatuh ke dalam dosa dan di situ dikatakan manusia merasa malu. Nah, saudara, sekalipun memang di dalam dunia kuno kita melihat bahwa gagasan ini adalah sebuah gagasan yang memang sangat dicari, diharapkan oleh banyak orang, tapi saya yakin sampai sekarang pun kualitas kehidupan di mana seseorang mendapatkan kasih dan penghargaan ini adalah sesuatu yang sampai sekarang masih dicari orang dan masih dianggap sebagai sebuah keadaan kehidupan yang ideal untuk dimiliki oleh seseorang. Dan itulah sebabnya hari ini kita belajar untuk kemudian melihat apa sih artinya kehidupan yang mendapatkan kasih penghargaan di hadapan Allah dan manusia ini. Sehingga itu adalah sesuatu kualitas kehidupan yang perlu untuk dimiliki. Dan karena itu adalah sesuatu yang perlu untuk dimiliki, bagaimana kemudian kita harus memilikinya? Bagaimana Alkitab kemudian mengajarkan hal ini kepada kita agar kita pun pada akhirnya dapat dengan sungguh-sungguh memahami, belajar, dan mengerti dari ayat ini. Saudara, kualitas yang ingin ditekankan di dalam bagian ayat-ayat yang kita baca ini menekankan dua sisi penting dari kehidupan, yaitu sisi keilahian dan manusia, yang juga kemudian kita bisa sejajarkan dengan kualitas rohani dan jasmani, kualitas hari ini dan masa depan, kualitas yang bersifat fisik maupun batin. Saudara, nilai kualitas yang ditekankan di dalam kitab Amsal ini, jika kita memperhatikan di dalam tekanan nilai kualitasnya, dapat kita gambarkan sebagai sebuah nilai kualitas yang utuh, yang penuh. Kalau seseorang kemudian mendapatkan sesuatu yang bernilai di hadapan Allah dan di hadapan manusia, jelas ini adalah sebuah kualitas kehidupan yang diharapkan. Sesuatu kualitas kehidupan yang diinginkan untuk dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Manusia melihat dia baik, Tuhan melihat dia baik. Di hadapan manusia, dia kemudian dapat menjadi teladan, dapat menjadi berkat, dapat menjadi model kehidupan yang baik. Di hadapan Allah, dia mendapatkan bahwa kehidupannya dilihat dapat sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sebagai orang yang beriman kepada Allah menjadi harapan, menjadi tujuan dan cita-cita kehidupan kita. Nilai kualitas kehidupan yang demikian ini ternyata bukanlah sebuah nilai kualitas yang tiba-tiba saja muncul
dan dapat diraih oleh seseorang dengan begitu saja. Nilai kualitas yang seperti ini, saudara, membutuhkan nilai-nilai penting. Dan inilah sebabnya hikmat melalui kitab Amsal ini mengajarkan kepada setiap orang untuk dapat menikmati kualitas kehidupan seperti ini dengan memperhatikan nilai-nilai kehidupan yang bersifat fundamental dan berakar. Tanpa nilai-nilai itu, maka kualitas kehidupan yang utuh, yang penuh, yang holistik tadi tidak akan pernah dapat dicapai. Kualitas kebahagiaan yang diharapkan, yang dicita-citakan oleh banyak orang tidak akan pernah tercapai jika nilai-nilai kehidupan yang fundamental dan yang harus berakar itu tidak dimiliki. Pertanyaannya, apakah nilai itu? Nah, Amsal menyebutkan dua hal penting yang perlu untuk kita perhatikan. Mari kita coba lihat di dalam ayat yang ketiga tadi, saudara. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis Amsal ini menyebut dua nilai penting agar kualitas kehidupan tadi itu bisa dimiliki oleh seseorang. Yang pertama adalah kasih. Janganlah kasih dan kesetiaan itu meninggalkan engkau. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Digambarkan sebagai nilai yang dapat pergi, tidak menjadi bagian dalam diri kita, seperti teman yang kemudian pergi. Janganlah kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Dengan kata lain, penulis Amsal ini ingin menegaskan bahwa dua unsur ini, dua nilai ini adalah dua hal penting yang harus tetap tinggal dalam diri seseorang apabila ia ingin memiliki kualitas kehidupan yang dapat menikmati kasih dan penghargaan di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Yang pertama yaitu kasih. Nah, kata kasih yang dimaksud di sini, saudara, menekankan sisi-sisi kebaikan atau belas kasihan. Jika ini diarahkan kepada manusia. Jika tekanannya diberikan kepada Allah, maka bentuk kasih ini adalah melalui tindakan kehidupan yang suci. Bentuk kasih kepada Allah, hidup di dalam kesucian. Artinya hidup di dalam kehendak Allah. Ini bentuk kasih. Beberapa minggu ini kita membahas tentang kasih. Jemaat di GPD Makedonia, kita belajar tentang kasih yang merupakan panggilan Allah dalam diri kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu. Bahkan hari Minggu, 2 minggu lalu kita belajar tentang kecaman Tuhan kepada jemaat di Efesus tentang hilangnya kasih yang semula. Jadi ketika kasih ini diarahkan kepada Allah, maka dia mewujud dalam sebuah bentuk kesucian. Tapi ketika dia diarahkan dalam diri manusia, maka dia berwujud pada sebuah kebaikan, sikap belas kasihan yang menunjukkan kualitas kebaikan itu. Ini yang pertama harus dimiliki.
Biarlah kasih, kebaikan itu, belas kasihan itu menjadi bagian di dalam diri seseorang. Kalau ia ingin agar ia mendapatkan kasih dan penghargaan di hadapan Allah maupun manusia, dia harus memiliki apa yang disebut dengan kasih itu. Yang kedua, saudara, adalah kesetiaan atau setia yang digambarkan di dalam ayat ini. Kata setia ini menunjukkan atau memiliki arti kebenaran, sesuatu yang teguh, sesuatu yang mendasar. Kasih dan setia. Kesetiaan ini berarti seseorang memiliki nilai untuk tetap teguh, untuk tetap kuat, untuk tetap berada di dalam kualitas kebenaran. Ini yang disebut dengan kesetiaan. Jadi kesetiaan yang dimaksud di sini, kata setia yang berasal dari kata emet ini, saudara, menekankan sisi kebenaran, ya, keteguhan, tidak mau digoyangkan, tidak mau digeser nilai kebenarannya, tidak mau digeser hal-hal yang sudah ia yakini sebagai sebuah kebenaran, itu tetap tinggal. Ini kesetiaan. Dua hal ini, saudara, yang kemudian dikatakan di dalam bagian ayat ini perlu untuk dimiliki oleh orang percaya. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Ini dua modal penting yang harus dimiliki. Dia harus dikalungkan di leher. Nah, apa artinya, saudara? Ya, tentu yang dikalungkan ini kan biasanya perhiasan, ya. Perhiasan yang sedikit banyak ingin diekspos, ingin ditampilkan sebagai perhiasan. Ya, kalau tidak kelihatan itu namanya bukan perhiasan. Jadi kalungkanlah itu di leher. Nah, artinya bahwa memang persoalan kasih dan persoalan kesetiaan adalah sesuatu yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan yang langsung nampak dilihat di dalam diri seseorang, langsung dapat dirasakan. Biarkanlah kasih dan kesetiaan itu seperti sesuatu yang dikalungkan di dalam leher kehidupan seseorang. Biarkanlah kasih dan kesetiaan itu menjadi sesuatu yang jelas nampak, dapat dirasakan, dapat dinikmati oleh orang lain. Mereka langsung melihat, oh, ini orang yang memiliki kualitas kasih dan kesetiaan. Langsung terlihat di dalam diri seorang. Ketika dia berbuat, ketika dia bertindak, ketika dia berkata-kata, ketika dia hidup bersama, ketika dia membangun sebuah kualitas kehidupan. Nilai-nilai utama yang terbangun dari dirinya adalah nilai-nilai yang didasarkan pada kasih dan kesetiaan. Nah, orang yang hidup di dalam kualitas kasih dan kesetiaan adalah orang yang hidup di dalam kualitas yang baik, namun terus berjalan di dalam ketekunan, terus berjalan di dalam apa yang seharusnya, memiliki konsistensi. Karena kasih itu dipadukan dengan setia, sehingga dia melahirkan sebuah kualitas yang konsisten, kualitas baik yang terus-menerus di dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, hal ini yang ingin dikatakan oleh Alkitab, bahwa bagaimana seseorang sungguh-sungguh mendapatkan kasih dan penghargaan di mata Allah dan manusia
ketika ia menjadikan kasih dan setia sebagai bagian aksesoris kehidupannya yang terus nampak dan langsung nampak, terus dapat dirasakan, dinikmati oleh setiap orang. Ini saudara persoalan pentingnya. Nah, kalau persoalan kasih dan kesetiaan ini tidak muncul, tidak ada, maka kualitas kebaikan itu ya juga tidak kelihatan. Ataupun kalau mungkin kelihatan karena dia tidak hidup di dalam kualitas kesetiaan kesungguhan, maka itu hanya bersifat sandiwara atau sesuatu yang dipaksakan, namun sejatinya tidak demikian. Ya. Kasih dan kesetiaan harus dikalungkan di leher, harus menjadi bagian aksesoris kehidupan yang langsung dapat dilihat. Dan yang kedua kemudian dikatakan, kasih dan kesetiaan ini ditulis atau diukir di dalam loh hatimu. Ketika kasih dan kesetiaan ini diukir di dalam loh dan hati, sebenarnya Alkitab ingin menunjukkan bahwa kasih dan setia seharusnya menjadi motif dasar terdalam yang menggerakkan seluruh kehidupan kita, baik di dalam hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan manusia. Hikmat ini ingin mengajar bahwa seluruh proses tindakan perbuatan yang terproduksi dari hidup kita harus bersumber dari sebuah nilai yang sungguh-sungguh murni, nilai yang sungguh-sungguh benar, yaitu kasih dan setia. Jangan ada prinsip motif lain yang menggerakkan seluruh bentuk-bentuk tindakan kehidupan kita. Tidak ada prinsip lain yang dapat keluar dari seluruh kehidupan kita kecuali prinsip-prinsip yang dikatakan oleh Alkitab ini. Ini yang ingin disampaikan dan ini yang ingin diajarkan kepada kita. Nah, ketika kasih dan setia yang menjadi motif utama dari segala sesuatu yang keluar dari diri kita, dari segala sesuatu yang kita produksi, baik tindakan, perkataan, dan perbuatan kita, maka motif itu akan menghasilkan sebuah tindakan-tindakan yang benar, tidak hanya di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan manusia. Nah, ketika kasih dan setia ini menjadi bagian internal terdalam diri kita dan eksternal kita, karena nampak dari seluruh proses kehidupan kita yang langsung dapat dilihat dan dapat dirasakan oleh banyak orang, maka tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Bapa di surga. Dan Alkitab katakan, orang yang demikian akan mendapatkan kasih atau anugerah, akan mendapatkan belas kasihan juga dari Allah dan penghargaan dari Allah, dan mendapatkan kasih serta penghargaan juga dari manusia. Orang yang demikian akan berharga. Orang yang demikian akan senantiasa mendapatkan kasih. Orang yang demikian senantiasa mendapatkan penghormatan. Ya. Saudara, tentu ketika kita melakukan bukan berarti kita gila hormat. Bukan. Tetapi ini adalah sesuatu yang memang seharusnya dimiliki. Sesuatu yang seharusnya dipunyai. Ya. Orang harus dihormati, bukan karena dia gila hormat, tetapi karena memang
tindakannya adalah tindakan yang terhormat, ya. Sehingga kemudian tindakan yang terhormat dapat memberi pengaruh yang baik, sehingga menghasilkan kualitas kehidupan yang baik pula. Jadi Amsal mengajarkan bukan supaya kita jadi orang yang gila hormat, ya, gila penghargaan, bukan. Tetapi memang inilah sesuatu yang harus diakui juga menjadi kebutuhan manusia, dihargai, ya, dihormati. Dan hal ini yang kemudian menghadirkan sebuah kualitas kebahagiaan. Kita mendapatkan kasih juga, karena setiap orang juga butuh kasih. Setiap orang itu juga butuh penghormatan, penghargaan, ya, di dalam batas-batas yang seharusnya yang normal, ya. Itu bagian dari kebutuhan spiritual, bagian dari persoalan jiwa, ya, bagian dari persoalan batin hidup manusia. Tentu tidak ada orang yang ingin hidupnya dicaci maki. Tidak ada orang yang ingin hidupnya ditolak. Tidak ada orang yang ingin hidupnya hanya menjadi cibiran orang, ya. Ini adalah sesuatu yang seharusnya dikerjakan. Apalagi ketika kita ingin agar kehidupan kita menikmati kualitas kebahagiaan itu, di mana salah satu item-item kehidupan yang perlu untuk dimiliki adalah bagaimana orang mendapatkan kasih dan penghargaan. Tidak hanya dari manusia, tetapi dari Allah. Saudara, milikilah dua hal ini, sebagaimana yang diajarkan oleh Amsal. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu di lehermu, dan ukirkanlah itu di dalam loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan di hadapan Allah maupun manusia. Saudara, sudahkah motif dan aksesoris kehidupan kita dipenuhi dengan kasih dan kesetiaan? Mari kita sama-sama bangun kehidupan yang terhormat, kehidupan yang dapat menjadi berkat, kehidupan yang dapat menjadi teladan, kehidupan yang meninggalkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bersama, yang mampu membawa dampak-dampak yang baik, sehingga orang lain juga pada akhirnya terinspirasi untuk membangun sebuah kualitas kehidupan yang baik. Tidak hanya di hadapan Allah, tidak hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Ketika unsur yang di dalam dan yang di luar terikat satu dengan yang lain, ketika motif dan tindakan yang keluar itu ada di dalam sebuah kesinambungan yang sama, karena didasarkan kepada kualitas kasih dan setia, maka saya yakin yang muncul juga adalah tindakan-tindakan yang berintegritas. Yesuslah teladan kita. Sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab suci, Yesus mampu menunjukkan kualitas kehidupan yang mampu membawa hidupnya dihargai di hadapan Allah dan manusia. Saya akan membacakan Lukas 2 ayat 5 sampai 52 untuk menutup firman Tuhan ini, untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah contoh bagaimana kita membangun kualitas kasih dan setia sehingga kita dapat dihargai di hadapan Allah dan manusia. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus adalah figur contoh bagaimana kemudian kualitas yang sesungguhnya seharusnya kita miliki. Mari kita bangun kualitas hidup kita dan senantiasa lekatkanlah, ukirlah, kalungkanlah kasih dan setia itu di dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah menyertai ibadah kami sore hari ini.
Biarkanlah hidup kami senantiasa terus ditumbuhkan di dalam kualitas kehidupan seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami boleh menjadi berkat, kami boleh mendapatkan kasih dan penghargaan baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Biarkanlah kasih dan setia menjadi bagian di dalam kehidupan kami semua. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Engkau kiranya memberkati, Engkau kiranya menguatkan, Engkau kiranya yang memampukan setiap hidup anak-anak-Mu, sehingga mereka senantiasa menikmati kualitas kehidupan sebagaimana yang firman Tuhan ajarkan, dan mereka dapat melihat kebahagiaan itu menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu, mereka yang lemah Engkau kuatkan, mereka yang sedang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang sedang mengalami jalan buntu berikan jalan keluar, agar mereka diberi kekuatan untuk melewati setiap tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi. Kami sebentar akan menutup acara ini. Mari Engkau berkenan untuk turun memberkati kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.